So today was our range day with the TNI. In the morning, our sniper section went over some of the fundamentals of sniping with the TNI, and then we qualified with their rifles. Then in the afternoon, the TNI instructed us on how they conduct some battle drills, specifically react to contact and clear an objective. And then we have been conducting that battle drill while integrated into squads with the TNI. Kita diibaratkan sedang melaksanakan patroli, kemudian kita mendapatkan kontak, kemudian melaksanakan serangan dengan menggunakan munisi tajam. We've been working with experts. These guys know exactly what they're talking about. They are highly competent. They're very skilled in their fields. Been going through a lot of training. They're out here in the rain with us. Very good tantamount professionals. Kemudian mereka apa yang mereka kurang paham, mereka bertanya kepada kami. Begitupun sebaliknya, apa yang kami ingin tanyakan ataupun belum paham, kami bertanya dengan Komando Pasifik Amerika Serikat tiba-tiba mengumpulkan para raksasa industri pertahanan dunia bersama PT Pindad dan PT PAL di Jakarta. Dan langkah ini langsung memunculkan pertanyaan besar, mengapa Indonesia kini menjadi pusat perhatian militer Amerika Serikat di kawasan Indo-Pasifik? Ketika banyak negara ASEAN masih berkutat pada pengadaan alutsista dan modernisasi terbatas, Indonesia justru diajak membahas penguatan rantai pasokan pertahanan, pemeliharaan alutsista, hingga pengembangan industri militer jangka panjang. Ini bukan pertemuan biasa, melainkan sinyal bahwa posisi strategis Indonesia dalam geopolitik Asia Tenggara semakin sulit diabaikan. Pertemuan meja bundar yang dipimpin Kepala Divisi Kerjasama Keamanan Komando Pasifik AS, David P. Jensen, mempertemukan 36 perwakilan utama dari sektor pertahanan kedua negara. Hadir pula nama-nama besar seperti Boeing, Lockheed Martin, dan Bell, perusahaan yang selama ini menjadi tulang punggung teknologi pertahanan Amerika Serikat. Kehadiran para raksasa industri ini mengirim pesan yang sangat jelas. Indonesia tidak lagi dipandang sekadar sebagai pasar alutsista, tetapi mulai diposisikan sebagai mitra strategis yang memiliki potensi menjadi bagian dari rantai industri pertahanan global. Di saat yang sama, negara-negara tetangga seperti Malaysia tentu tidak bisa mengabaikan fakta bahwa Jakarta kini memperoleh perhatian yang jauh lebih besar dari Washington. Fokus utama pertemuan tersebut adalah membangun ketahanan rantai pasokan dan memperkuat kemampuan Harwat di dalam negeri. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak negara menyadari bahwa ketergantungan pada rantai pasokan luar negeri dapat menjadi kelemahan strategis ketika terjadi konflik atau krisis global. Indonesia tampaknya belajar dari pengalaman itu. Dengan memperkuat kemampuan Harwat di dalam negeri, Indonesia berpeluang mengurangi ketergantungan terhadap pihak asing sekaligus meningkatkan kesiapan tempur militernya. Langkah seperti ini merupakan investasi jangka panjang yang nilainya jauh lebih besar daripada sekadar membeli peralatan militer baru. Di bawah kepemimpinan Menteri Pertahanan Syafri Syamsuddin, Indonesia resmi meningkatkan status kerjasama pertahanan dengan Amerika Serikat melalui Major Defense Cooperation Partnership atau MDCP. Kemitraan strategis ini berfokus pada 3 pilar utama, yaitu percepatan modernisasi alutsista, perluasan program pendidikan militer profesional, serta peningkatan intensitas latihan bersama. Langkah Menhan Syafri ini berhasil memperkuat kapasitas pertahanan nasional secara signifikan, sekaligus memastikan pengawasan ketat terhadap wilayah udara dan kedaulatan NKRI. Indonesia itu sebenarnya nggak cuma beli senjata dari luar negeri. Kita juga membangun kekuatan dari dalam negeri. Dari PT Pindad, Indonesia mengembangkan Maung, Fitri, EV, Pandu, kendaraan taktis berbasis listrik karya anak bangsa. Ada juga SS-3N1, senapan serbu modular untuk kebutuhan prajurit modern. Lalu SPS-1, senjata anti-drone untuk menghadapi ancaman udara ilegal. Dan Anoa 6x6 mortar, panser tempur dengan pelontar mortir 81 mm untuk dukungan pasukan di medan operasi. Di laut ada PT PAL Indonesia. Salah satu produk andalannya adalah Landing Platform Dock, kapal angkut amfibi multifungsi yang bukan hanya digunakan TNI AL, tapi juga telah diekspor ke Filipina. Di udara ada PT Dirgantara Indonesia. Pesawat N219 dirancang menjangkau wilayah terpencil dan landasan terbatas. Indonesia juga mengembangkan UAV Wulung untuk pengintaian dan UAV Medium Altitude Long Endurance dengan daya jelajah lama. Dan ini penting,
Semua ini bukan pajangan. Ini bagian dari penguatan pertahanan nasional. Karena pertahanan yang kuat bukan cuma soal senjata canggih, tapi soal kemampuan bangsa berdiri di atas kekuatannya sendiri. Data terbaru menunjukkan bahwa anggaran pertahanan Indonesia terus mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir, sejalan dengan program modernisasi militer dan target pembangunan kekuatan minimum esensial. Pemerintah juga mendorong peningkatan kandungan lokal dalam setiap pengadaan alutsista dan memperbesar peran industri pertahanan nasional. PT Pindad terus memperluas produksi kendaraan tempur dan senjata, sementara PT PAL mengembangkan kemampuan pembuatan kapal perang dan kapal selam. Dengan dukungan teknologi dan jejaring industri dari Amerika Serikat, peluang untuk mempercepat transfer pengetahuan dan meningkatkan kapasitas industri dalam negeri menjadi semakin terbuka. Amerika Serikat sendiri memiliki kepentingan besar di kawasan Indo-Pasifik. Kawasan ini menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dunia, sekaligus arena persaingan geopolitik yang semakin kompleks. Karena itulah, Washington membutuhkan mitra yang kuat, stabil, dan memiliki posisi geografis strategis. Indonesia memenuhi ketiga syarat tersebut. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia yang menguasai jalur pelayaran penting dan berada di persimpangan Samudra Hindia dan Pasifik, Indonesia memiliki nilai strategis yang tidak dimiliki banyak negara lain di Asia Tenggara. Pada akhirnya, pertemuan antara Komando Pasifik Amerika Serikat, PT Pindad, PT PAL, dan para raksasa industri pertahanan global bukan sekadar diskusi teknis mengenai alutsista. Ini adalah penegasan bahwa Indonesia kini dipandang sebagai mitra strategis utama dalam menjaga stabilitas Indo-Pasifik. Ketika dunia memasuki era persaingan geopolitik yang semakin tajam, kemampuan membangun industri pertahanan yang mandiri akan menjadi salah satu penentu kekuatan sebuah negara. Dan dari semua sinyal yang muncul hari ini, satu hal tampak semakin jelas. Indonesia sedang mempersiapkan diri untuk memainkan peran yang jauh lebih besar di panggung keamanan regional dan global.